Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Maret kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-10, yaitu bersegera kepada kebaikan. Di sini ada tambahan kalimat dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan-raguan. Dalam arti ketika kita melaksanakan kebaikan berdasarkan ilmu, maka harus bersungguh-sungguh, jangan muncul keraguan-raguan. Ibadah yang kita laksanakan berangkat dari sebuah keraguan-raguan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aso Abul Qasim, maka sungguh dia telah durhaka kepada Rasulullah. Orang yang melaksanakan ibadah kemudian dia ragu 3, 4 baik opat we ngarah kare anggeus, itu dia berdosa kepada Rasulullah. Salat teh 1, 2 dia melaksanakan mengambil yang banyak dengan alasan biar cepat beres. 2 saja tanpa adanya sujud sahwi. Maka itu termasuk kata Rasulullah, faqad aso Abul Qasim, sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus yakin, Pak ya. Yakin ini 3 rakaat. Yakin ini belum salat, kan gitu, Pak, harus yakin. Bersegera kepada kebaikan, di sini kalimat kebaikan menggunakan kata-kata khairat. Artinya kebaikan yang memang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis Nabi. Maka di sini Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 148 merupakan kutipannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah engkau sekalian untuk mengerjakan berbagai kebaikan. Jangan kebaikan yang ada di hadapan kita, ya kita mengabaikan, diambil oleh orang lain, yaitu kita termasuk orang yang tidak beruntung. Jangan kita suka menyimpan, atau menangguhkan kesempatan untuk berbuat baik. Selama ada kesempatan, ada peluang, ambil oleh kita kebaikan yang tadi. Ya paling tidak ketika kita sholat berjamaah, ada saf yang kosong di depan, 1 orangan, Bapak di belakang, Bapak nggak boleh menunjuk kepada orang lain. Mangga setelah seliseret, disurungkan, dijongklok, saya kepada saya, kan gitu, Pak ya. Nah itu merupakan cara yang tidak benar seperti itu. Urusan ibadah utamakan diri kita. Ketika ada saf yang masih kosong di depan saurangan, Bapak di saf belakangnya langsung maju ke depan, pindah, Pak ya. Kita harus menggapai apapun yang Nabi janjikan. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ada di saf yang paling depan atau saf yang pertama, mungkin dia ketika saf berjamaah atau ketika Jumatan, Pak ya, maka kata Nabi, karena kaman taqarraba badana,
maka dia sama dengan atau dia seolah-olah telah berkurban dengan seekor unta gitu, Pak. Sab yang kedua sapi, sab yang ketiga kambing, sab yang keempat hayam, anu kalima nol, anu kagenep aya kagenep nama apa ya. Lalu orang pun mengatakan, saya Jumatan di sab yang ke-7, kumaha pulang jangan? Ya pulang saja, nanti terus beres gitu kan. Nah, masih dah hayu sampai ke asar, nungguan sampai ke maghrib kan, pulang saja. Tapi nanti kapan pulangnya? Setelah beres Jumatannya, Pak ya. Ada nggak pahalanya orang yang Jumatan di sab yang ke-10? Ada, naon? Iya, nggak dijelaskan. Tidak setiap ibadah yang kita laksanakan itu pahalanya disebutkan oleh Rasulullah. Tidak semuanya. Misalnya Pak ya, kalau Bapak membandingkan mana yang utama, apakah sab yang pertama atau khotib ketika Jumatan? Sab yang pertama kan itu nilainya seperti orang yang berkurban seekor unta. Kalau khotibnya, kalau imamnya, beda kelas. Ada orang yang menyatakan sena jadi pahala ke khotib mah seneta senanon amplop ke DKM. Aya teh saon tahun. Kan? Oh, masa saon tahun. Sahaya menggeduka itu. Nah, itu ibadah yang pokok kita amalkan, Pak ya. Hanya ada ibadah itu yang Nabi sebutkan, ini pahalanya, ada juga yang tidak. Prinsipnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mengerjakan berbagai kebaikan. Kita berlomba. Kita jangan punya anggapan cukup dengan sholat, cukup dengan zakat, cukup dengan ibadah haji, tanpa ada kebaikan-kebaikan yang lain. Ibadah itu kita rawat, perawatannya dengan cara seperti ini. Kajian Jumat pagi, kemudian subuh, Ahad pagi, Bapak ikut ngaji, itu merupakan cara untuk apa? Untuk merawat ibadah kita. Jangan kita biarkan apapun yang kita amalkan tanpa dirawat, ya. Semuanya harus ada perawatan dari kita. Nah, kita lihat sekarang Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannah. Dan berlomba-lombalah engkau semua, dan bersegeralah engkau semua ila magfiratim mirabbikum, kepada magfirah atau pengampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kan diperintahkan, Pak. Ceritanya kita belum membaca ayat ini, Pak ya. Ada ulama perempuan yang mengharamkan kita melaksanakan ibadah karena ingin surga. Itu syirik katanya, Pak. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, kita bertahajud, kita berzakat, kita menghilangkan berbagai macam kemaksiatan dalam diri kita, tujuannya apa? Ingin surga. Maka dia mengatakan itu termasuk perbuatan yang syirik. Gitu cenah Pak. Bapak setuju enggak? Halo, setuju nggak Bapak? Bapak kenapa tahajud, masuk Ramadan, saum, kemudian punya rezeki, berbagi, tujuannya apa? Ingin masuk ke dalam surga, takut oleh api neraka. Itu termasuk perbuatan yang syirik katanya. Cenah gitu aja. Lalu Nabi kan pernah bersabda,
ittaqin naro walau bisikim min tamrah. Jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu dari sentuhan api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Berarti kumaha? Boleh enggak kita berinfak, bersedekah karena takut oleh api neraka? Nabi bersabda seperti itu. Di sini Allah juga berfirman kalimatnya yang sama. Kita akan diperintahkan untuk berlomba-lomba, kan bersegera Pak ya, kepada magfirah dan kepada jannah. Di pernyataan yang menyampaikan bahwa barang siapa yang beribadah karena dia ingin surga, itu termasuk perbuatan yang syirik. Kita abaikan itu fatwa yang tadi. Dasarnya dia mengatakan harusnya mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada telah melekat, ya, maka apapun yang dia amalkan, jangan bermuara kepada surga dan takut oleh api neraka. Udah cinta kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu merupakan fatwa dari orang yang punya anggapan bahwa orang yang dasarnya ingin surga itu termasuk perbuatan yang syirik. Ya, kita tidak terima fatwa seperti itu. Luasnya surga itu kata Allah seluas langit dan bumi. Langit ada 7 lapis Pak ya, langit itu. Siapa orang yang pernah piknik ke langit? Hanya Rasul. Kita kan tidak pernah piknik ke langit Pak ya. Rasul itu piknik ke langit yang pertama, langit kedua, ketiga, sampai ke langit yang keberapa? Yang ketujuh. Gratis itu kan. Karena diundang oleh Zat yang Maha Kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diperlihatkan kepada beliau tentang kekuasaan Allah. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua terus sampai langit yang ketujuhnya. Tapi Nabi tidak memakan waktu yang cukup lama, cukup hanya 1 malam. Dari Mekah dijemput oleh Jibril, kemudian ke Aqsa, di Aqsa berangkat ke langit 1 sampai langit yang ketujuhnya. Ya, kita ada orang yang super kaya di dunia, paling pikirnya ke luar angkasa. Itu pun membutuhkan waktu cukup lama. Berangkat 25 Desember, pulang tanggal 5 Januari, tidak sampai ke langit yang pertama. Nabi sampai ke sana. Nah, itu luasnya surga kata Allah, seluas langit dan bumi. Nah, kita sekarang membandingkan luas mana antara neraka dengan surga. Ya, tentu bagi kita malah terseluaskannya surga, Pak ya, karena kita berharap masuk ke mana? Masuk ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Namun demikian, Pak, itu yang paling banyak di surga kata Rasul adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas seperti saya kan tertindas, Pak. Itu di neraka yang paling banyak siapa penghuninya? Orang-orang yang kaya. Para pejabat kan orang-orang yang kaya, Pak ya. Fir'aun kan itu merupakan rajanya di dalam api neraka. Abu Lahab juga sama, Abu Jahal juga sama, Abu Lahab itu sama tuh di neraka semuanya, Pak ya. Ini pensurga itu siapa kata Nabi? Ternyata orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dan yang paling menakutkan buat ibu-ibu semuanya, itu neraka dipenuhi paling banyak oleh siapa, Bu? Oleh perempuan. Kata Rasulullah, "Faidza kana aktsaru min ahliha an-nisa'u," kata beliau. Ketika neraka diperlihatkan kepadaku, itu yang paling banyak penghuninya ialah perempuan, bukan ibu-ibu, tapi perempuan. Tenang Ibu ya. Ini ibu-ibu perempuan di belakang ini. Ya? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Setiap ibu pasti perempuan, tapi tidak setiap perempuan mereka mencapai status seorang ibu. Itu.
Nah, di sini kalimat perintahnya wasari'u, dan bersegeralah engkau, dengan cara seperti apa, Pak? Ini kalimat maghfirah di sini diterjemahkan dengan kata-kata pengampunan. Itu yang mudahnya pengampunan. Maghfirah merupakan sifat yang paling tinggi lawan dari laknat. Kebalikan maghfirah ialah laknat. Ya. Orang yang dilaknat itu ialah mereka yang ditutup kebaikan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di peluang untuk melaksanakan maksiat yang begitu terbuka lebar, dia melaksanakannya. Itulah termasuk orang yang mal'un, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah yang Maha Kuasa. Sementara peluang untuk melaksanakan ibadah tertutup rapat, tidak ada. Nah, berbalik dengan orang yang dapat maghfirah itu, peluang untuk melaksanakan ibadah begitu terbuka oleh Allah yang Maha Kuasa, Pak. Begitu mudah dia melaksanakannya. Kesempatan untuk melaksanakan maksiat ditutup oleh Allah, terbuka peluang melaksanakan ketaatan. Itulah orang yang dapat maghfirah, bukan sebatas pengampunan itu maghfirah. Kesempatan untuk berbuat ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, caranya dengan bagaimana gitu kan, Pak? Nah, kita lihat di hadis di bawahnya ini, Pak. Nah, yang ini. Nah, jadi Imam Nawawi itu menjadikan ini hadis sebagai tafsir untuk surat Ali Imran 133 yang tadi di atas. Kita lihat keterangan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru, kalau yang itu kan sari'u. Dalam Quran menggunakan kalimat sari'u, kalau di hadis ini badiru, bergegaslah, bersegeralah, bil a'mali sholihah, untuk melakukan amalan-amalan yang soleh, beres, ya. Amalan yang soleh, amalan yang beres. Beres kata Al-Quran, beres kata Al-Hadis, beres juga kata pandangan orang banyak. Itu merupakan al-amalu sholihah, amal yang beres. Ada sebutan perempuan yang solehah, istri yang solehah, beres segala-galanya. Beres dari penampilannya, beres dari perilakunya, itu merupakan istri yang solehah. Sehingga Nabi juga memberikan sifat-sifat yang khusus. Itu perempuan atau yang satu, yang pertama cirinya apa? Kata Rasulullah, idan nadoroha saratu. Apabila engkau sebagai seorang suami memandang kepada istrimu, maka menggembirakan, bahagia, tengah bergidik. Tengah bergidik, Pak. Ini kan menunjukkan soleh dari sisi penampilannya. Idza nadoroha sarothu, kan gitu kata Nabi juga. Apabila kamu memandangnya, kamu melihatnya, maka membahagiakan, merasa bagja, reus gitu kan? Apa reus tanya? Reus kenapa ya? Merasa reus, merasa bahagia punya istri ini gitu kan? Itu menunjukkan apa? Soleh dari sisi penampilannya. Jadi ibu itu kalau dandan bersolek bukan untuk supir Grab, ya. Tapi untuk siapa? Untuk suami. Ulah dibalik ketika di rumah, wah segala kumahannya ketempatan tepi kabi tahun gitu kan, Bu ya. Suami bahkan takut melakukan, oh senata saha gitu kan, tanya seperti itu kan. Harus muncul rasa bahagia, rasa gembira. Itu kalimatnya apa? Al-mar'atu sholihah. Sholihah dalam pengertian penampilannya, Pak ya. Di soleh adalah beres itu kan, beres penampilannya, beres perilakunya. Amal yang solehah disini amal yang beres menurut
Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersegeralah, kata Nabi. Jangan suka menunda kebaikan-kebaikan. Pasatakunu pitanun kakitoin lailil muzlim. Sebelum datangnya bermacam-macam fitnah. Fitanun ini merupakan bentuk jama dari fitnatun. Kalau banyak fitanun, kalau satu al fitnatu, ya. Fitnah itu diterjemahkan di sini, ya fitnah gitu kan. Maksudnya apa? Huru hara atau bencana. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anakmu adalah fitnah buat kamu. Maksudnya apa? Ya bencana. Bencana. Orang di kita mengatakan hana caraka data sawala. Apa artinya? Anak da cilaka bapana kababawa. Contohnya siapa? Mario contohnya. Mario contohnya. Ya. Mario menganiaya David. Langsung divideokeun kan, dikirimkeun. Berarti videokeun atuh. Itu salahnya. Ya diusut sampai tuntas. Kumaha bapana? Kababawa bapana kan. Kan ada memiliki ini kan punya saham di 6 perusahaan. Katakan gitu Pak ya. Kababawa kan bapana. Anakna yang berulah maka bapana jadi cilaka, maka muncul kata-kata hana caraka data sawala, kan gitu Pak ya. Itu kan fitnah sebetulnya Pak ya. Anak merupakan fitnah bagi kedua orang tua yang tadi, kan gitu Pak ya. Dia anaknya di penjara, bapana ditawa ku KPK. Wah, kan riweuh kan seperti itu Pak ya. Itu namanya fitanun, huru hara atau bencana bagi orang yang tadi. Lalu Nabi memberikan di sini analoginya yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari malam yang gelap gulita. Nah, kita belum memahami apa yang Nabi maksudkan dengan kalimat yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari amalan yang gelap gulita. Nah, ini Nabi menafsirkan pada kalimat berikutnya. Ini sebagai penafsirannya. Yusbihu rajulu mu'minan. Pagi-pagi seseorang itu sebagai seorang mukmin. Wa yumsi kafiron. Sementara di waktu sore dia menjadi orang yang kafir. Itu kan merupakan bencana, Pak. Atau juga sebaliknya. Ada lagi yang sore masih sebagai seorang mukmin, tetapi besok paginya dia telah menjadi seorang kafir. Dia rajin ke masjid, rajin ke pengajian, dapat musibah, dapat fitnah, dia berbalik sekarang menjadi orang yang tidak beriman lagi. Maukah kita seperti itu? Oh, jangan. Kita berlindung kepada Allah. Ya? Jangan kita termasuk sekarang kita orang yang beriman, tapi nanti duhur nggak beriman lagi, nggak boleh seperti itu. Nah, itu semua tentu Allah yang akan menentukan segala-galanya. Maka mintalah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balik, teguhkanlah, kuatkanlah hatiku ada dalam agamamu. Jangan sampai fitnah yang kita terima selama ini ternyata akan melunturkan akidah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu yang termasuk fitanun ka kitain lail mudlim, kata Rasulullah. Cikeneh gitu kan, apa cikeneh teh Pak? Cikeneh dia memakai motor Harley Davidson. Cikeneh dia memakai Rubicon. Perganti hari ngaringkut di penjara. Nah, itu kan Allah begitu mudah menjadikan seseorang dari A kepada B atau dari B kepada A. Maka musibah yang akan diterima oleh seorang hamba ada kemungkinan dua macam. Sengit buburnya. Kemungkinan yang pertama akan meningkat kualitas iman. Kemungkinan yang kedua
akan menukul atas keimanannya. Nah, lalu ada seorang sahabat datang kepada istri Rasulullah. Apa yang sering kau dengar yang Nabi ucapkan ketika berada bersama Rasulullah? Di sini Nabi menjawab, saya lebih sering Nabi berucap kalimat doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Maka aku pun, kata istrinya, nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa Tuhan lebih sering membaca doa yang ini? Maka Nabi menjelaskan, wahai istriku, itu hati manusia berada di antara dua jari Allah. Nabi bertunjuk seperti ini dua kekuasaan Allah. Maka disinilah hati kita. Apabila Allah bermaksud untuk membengkokkan ini, tinggal dibengkokkan, luruskan. Allah Maha berkuasa. Maka aku, kata Nabi, lebih sering mengucapkan kalimat doa yang tadi. Pira ke urang tara. Nabi adalah orang yang dijamin masuk ke dalam surga tanpa penghisaban. Tapi dalam kehidupannya sebuah kalimat yang tadi, ya, kita pun sama seperti itu. Apa yang menyebabkan sampai itu orang pada siangnya dia kufur, kemudian besoknya dia menjadi beriman, atau juga bukan betul Pak ya? Ini orang beriman waktu pagi, sorenya itu menjadi kufur. Itu penyebabnya apa? Nah, di sini kata Rasulullah, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu menjual agamanya dengan harta dari keduniaan. Ternyata di sini yang menjadikan fitnah ialah kehidupan yang bersifat duniawi. Orang akan hancur karena salah menggunakan harta. Keliru mendapatkan harta bukan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang hak, maka tentu akan terjadi malapetaka bagi dirinya. Kok kenapa itu gajinya sekian sampai sekian, tapi dia punya ini, punya itu, kan muncul kecurigaan Pak ya. Maka turunkan KPK, ditelitikan semuanya. Semua itu terjadi karena adanya al-mal, tentang bab harta. Nah, maka di sini Pak, untuk mewujudkan perintah Allah dalam Quran Ali Imran 133 wasari'u, maka Nabi menjelaskan dengan kalimat badiru bil a'mali sholihah. Nah, ini merupakan kata kuncinya. Badiru bil a'mali sholihah. Bergegaslah kalian untuk melaksanakan amal yang soleh. Amal soleh lebih hebat dibandingkan dengan amal baik. Setiap amal baik belum tentu akan mencapai amal soleh. Tapi amal soleh tentu dia merupakan bagian dari amal baik, Pak ya. Itu Pak. Misalnya kita berolahraga, amal soleh bukan? Bisa iya, bisa bukan. Kita berolahraga karena ingin sehat, ngalah ruku benar, ngalah sujud benar. Berdiri lama pun kita kuat, maka berolahraga. Maka olahraganya dia menjadi amal soleh, bukan sebatas amal baik. Rajin olahraga asanah yang cager, sampai di sana kalimatnya. Maka olahraga dia itu termasuk amal baik, tak pernah mencapai amal soleh. Langsung dihubungkan dengan perintah Allah yang Maha Kuasa. Seperti orang yang menghormat tamu, itu bisa termasuk amal baik saja, dan bisa termasuk meningkat menjadi amal soleh. Kenapa kita menghormat tamu? Dia memberikan jawaban. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka hormatilah tamunya. Dengan dasar ini, aku pun menghormat tamu. Maka itu merupakan bagian dari amal soleh, tidak sebatas amal baik, Pak ya. Maka ulama memberikan penjelasan, amalun solihun, amalun muwafiqun li syar'illah. Amal soleh ialah amal yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya, Pak, kita langsung lihat, ini terjemahannya, Pak ya. Dari Abu Sirwa'ah, yaitu Uqbah bin Haris radhiyallahu an, katanya, saya sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yakni sholat asar. Sholat asar. Nabi imamnya,
tentu para sahabat sebagai makmum, di antaranya Abu Sirwah. Kemudian setelah bersalam, lalu berdiri bergegas-gegas, terus melangkai leher orang-orang yang banyak untuk menuju ke salah satu bilik istrinya. Di sini bilik itu bukan bilik dari bambu ya, tapi tirai gitu kan Pak ya. Tapi itu misalnya ya bilik di zaman Nabi aya tangkal awi gitu di Arab, bukan begitu Pak ya. Di sini bilik maksudnya tirai atau dinding yang menghalanginya gitu kan. Jadi ini kan Masjid Nabawi, ini mihrab Nabi, ini pintu, di sana kamar Aisyah. Di sana merupakan rumah Nabi bersama Aisyah. Nabi masuk ke sana, gitu kan maksudnya, Pak ya. Nah. Orang-orang takut karena melihat bergegasnya beliau itu. Luas para sahabat ya Pak. Beres asar, tauhid langsung cengkat pelunyung masuk ke sana, gitu kan. Nah tentu kalau di sini kan melangkahi dulu, gitu kan. Nah, maka apa itu keluar dari arah mana itu keluarnya, gitu kan? Apakah langsung masuk atau melangkah ke sini, gitu keluarnya? Para sahabat merasa terkejut ketika Nabi beres sholat tidak wirid tapi langsung pulang melangkahi pundak-pundak para sahabat. Selanjutnya Nabi SAW keluar lagi menemui sahabat-sahabatnya itu. Jadi udah keluar, masuk lagi. Lalu mengetahui bahwa mereka itu benar-benar terheran-heran karena bergegasnya tadi. Nah, Nabi sangat memahami bagaimana mimik wajah para sahabat. Nabi tahu ya, ketika Nabi beres sholat langsung bangkit, langsung keluar melangkah pundak para sahabat. Lalu Nabi pun masuk lagi dan Nabi melihat tuh para sahabat kelihatannya ya kaget melihat sikap Nabi seperti itu. Beliau bersabda, ini lanjutannya Pak. Saya ingat pada sepotong emas di sini. Saya ingat pada emas yang ada di tempatku. Maka saya tidak senang kalau benda itu mengganggu pikiranku untuk menghadap Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, saya menyuruh supaya benda tadi dibagi-bagikan. Gitu Rasulullah Pak. Dibagi-bagikan. Paham gak ini Bu maksud hadis ini? Pak, Bu. Orang yang sedang sholat, mungkinkah pikirannya tuh kesana kemari? Mungkin gak? Ulangi lagi. Mungkin ini salah pertanyaan saya. Orang yang sedang sholat, apakah satu kepastian pikirannya tidak berangkat kemana-mana? Tidak mungkin. Ibu, bapak lagi sholat. Pernahkah pikiran bapak ibu berangkat ke tempat yang lain? Atau sering? Sering, bukan pernah pastinya juga. Cus-cos gitu kan Pak ya. Harusnya Allahu Akbar, kita berucap Allahu Akbar, kagambar segala-galanya. Lupa menyimpan kunci mobil, lupa menyimpan kunci motor gitu kan, di mana aja, di pelarian tidak ada. Ada di lohor kamasir diheula. Allahu Akbar, kapikir, oh permotor itu dijual kamari. Kapan ingatnya itu? Ketika sholat. Salahkah sholat kita? Batalkah sholat kita? Lamun batal moal anggeus sampai kapan juga. Tidak akan beres. Bahkan yang lucu ada orang yang saat itu mereka takbir berulang-ulang, Pak. Jadi ini bukan katanya, tapi saya pernah berngobrol dengan orang yang melakukannya. Allah, balikan deui, Pak. Allah, balikan deui. Imam sudah membaca ayat yang ketiga. Lalu yang ketiga kalinya Allah, kublok terluas Pak ya. Satu gigi orang yang tadi kan. Nah itu yang saya pernah mengalami dulu kan ketika berangkat yang pertama tahun 2006 Pak di Madinah seperti itu Pak.
berangkat ke Masjid Nabawi kan, di sana masih kan jauh ke waktu subuh kan Pak. Tahajud kan di masjid gitu kan. Apa di mana uploadnya? Ya di maktab kan uploadnya kan di, karena ingin mengejar subuh di saf yang paling depan gitu ya. Beres salat malam kemudian baca Quran bersama bapak-bapak orang Surabaya. Ya, beres itu kan. Ya kemudian subuh pun dikumandangkan, ya duduknya ngareneng gitu kan. Nah, ya itu takbirnya berulang-ulang. Beres salat kemudian beranjak, saya sengaja ingin bertanya kepadanya gitu kan. Pegang gitu kan, menunjukkan akrab gitu kan, datu wawuh senyana gitu kan, tidak wawuh. Pak, Bapak di mana maktab? Di sebelah dekat sana, Pak. Bapak di mana? Oh, saya jauh gitu kan di Mas Palah ketika itu. Bapak dari Surabaya. Kapan dari mana? Dari Bandung ya. Pak, saya ingin nanya ya. Oh, silahkan gitu kan. Sambil jalan kan keluar, Pak. Tadi saya lihat Bapak takbiratul ihram kenapa berulang-ulang kata saya. Imam telah membaca Fatihah ayat yang kedua, itu mah dijaharkeun bismillah nanti Pak ya. Langsung keduanya ke nanti. Berulang-ulang Allahu Akbar. Apa jawabannya Pak? Dia memberikan jawaban, saya belum konsentrasi, belum fokus. Ketika takbir tergoda pikiran saya, maka saya mengulangi lagi sampai 3 kali. Kenapa mesti 3 kali Pak? Tidak 4 kali kata saya. Harus witir kata Ganil kan gitu Pak ya. Pak gini Pak, sambil jalan ya. Gimana kalau Bapak bisa enggak itu takbir setelah konsentrasi? Loh, kenapa Bapak urusan ibadah orang lain? Udah Pak. Nah, sampai kaki itu Pak. Ya. Itu alasannya belum konsentrasi. Ketika aku bertakbir, ini pikiran tergoda lagi, maka diulangi lagi. Ini pikiran yang tergoda, mungkin nggak terjadi pada rakaat yang ketiga? Mungkin. Atau kudu batal beneran, kayak angis mau salatna. Moal angis, Pak, tidak akan beres, Pak ya. Nah, maka Nabi mengajarkan ketika beres salat, apa yang kita ucapkan? Istighfar, bukan alhamdulillah. Itu yang Nabi ajarkan. Begitu Nabi salam, maka kata sahabat Sauban, istighfaro salasan. Nabi istighfar sebanyak 3 kali. Itu filosofisnya apa? Ya Allah, hanya itu yang hamba mampu laksanakan. Lebih dari itu hamba tidak mampu untuk melaksanakannya. Idealnya Pak, ketika kita sholat sendiri Pak ya, tentu pikiran kita, lisan kita, hati kita mengkerucut dalam satu kegiatan. Harus sama-sama, harus bekerja sama. Hati membisikkan Al-Fatihah, kemudian bibir Pak ya membunyikan Al-Fatihah, pikiran kita memahami apapun dikerjakan oleh hati dan bibir. Itu kan mengkerucut. Harus bekerja sama, tidak boleh sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Ini asik membaca Al-Fatihah, pikiran berangkat duka tingkah mana, hati berbisik duka jeung saha. Tentu kita sering seperti itu. Pernahkah Nabi mengalami hal serupa itu? Pernah. Ini contohnya. Ini contohnya. Begitu Nabi beres sholat, langsung berdiri keluar, masuk ke rumah Aisyah, masuk lagi ke masjid. Nabi nerangkan kepada para sahabat. Kata Nabi, saya ingat. Kapan ingatnya? Ketika sholat. Saya Jumatan, bukan di Seres kemarin, wah hujan pada kemarin, Pak. Jumatan di jalan Jupiter, Pak, Jupiter. Itu kalau hari Jumat, kalau hari Jumat tidak pernah pakai mobil, Pak ya, karena itu hari Jumatnya kalau subuh kan Jumat pakai mobil, dan mau macet subuh. Nanti saya akan berangkat pukul 8 ya. Pukul 8 nanti pulang pukul 5 sore. Karena motor, Pak, karena motor, karena switch. Karena mobil maka buru. Ketika Jumatan di Jupiter itu Jumat yang lalunya, saya pakai jaket kulit, Pak. Bawa tas ini. Disimpan di bawah jok motor, termasuk kunci motor. Kunci motor. Saya sholat tahiyatul masjid. Karena duhur masih kena lama kan, jam 12 kurang lebih ketika itu. Ketika sholat erek mau adzan, saya lagi sujud.
kunci motor hanapeun jo. Berarti lamun anu iseng dikitukeun setrekeun teh bakal hirup motor teh. Langsung keluar, buka ke alhamdulillah. Asup deui dina hati saya seuri eta Pak. Eta motor jadi ngagoda citeu ye kana Tuhan saya. Ya? Ngagoda eta motor, jual entong motorna. Mau dibagi dipake Pak, dibagi-bagi sagala. Apa Nabi mah bagi-bagi? Ya. Gitu kan Pak. Teh bere salat teh Pak sampai ka DKM teh ningali langsung kan kasakeun pantot itu kan katingali pan. Pemitulah jok kieu jola. Saat naon ieu kunci ka kantor dina motor tuh oh nya selesai atuh teu banyak beli kumaonan gitu kan beli ngadukung deh kayak gitu kan Pak ya. Nah di sini yang Nabi sikapi kan begini Pak. Saya ingat pada sepotong emas yang ada di tempatku. Nabi teringat ketika sholat di rumahnya ada emas. Ada perhiasan. Perhiasan yang Nabi miliki yang disimpan di rumah sempat menggoda pikirannya ketika dia lagi sholat. Kalau di kita kan banyak yang menggoda ketika sholat. Misalnya bapak ibu punya tabungan di bank, di salah satu bank di negeri ini. Ada pemberitaan bahwa bank ini ternyata mendapatkan musibah, banyak yang membobol sehingga banyak nasabah yang kehilangan uang. Bapak teringat kepadanya ketika sholat. Kumaha sikap bapak? Dipindahkan ke uang yang tadi, dibagi-bagi ente, dibagi-bagi ke istri, ke anak gitu kan baik, ke dirinya kan kami nantu gitu ya. Nah ini kalau Nabi membagi-bagi kepada siapa? Kepada orang lain. Maka saya tidak senang kalau benda itu mengganggu pikiranku. Kapan? Ketika sholat. Untuk menghadap Allah Ta'ala. Oleh sebab itu saya menyuruh supaya benda tadi dibagi-bagikan. Ya kalau motor dibagi-bagikan dah kumaha kayak saya kalau ngaji pakai naon kan gitu Pak ya. Gitu Pak bagi-bagi kumaha Bapak. Dan saya yakin nasab Bapak misalnya tepanya berangkat sholat ketika di perjalanan Pak mobil hilap can dikunci kumaha sifat Bapak pasti bakal tagih waktunya Pak mata pikir lah pasti bakal seperti itu ya. Ibu apalagi kan Bu ya ibu lagi sholat duhur punya jemuran di luar misalnya Bu dan kedengaran hujan kumaha pikiran ibu perlukah tuh baju dibagi-bagi ku ibu jahitan bagi-bagi tangga dengan gongda senang. Nah, maksud di sini Pak ya, bukan masalah membagi-bagikannya bukan itu di sini. Maksudnya jangan sampai harta dunia atau kebendaan itu dapat merusak konsentrasi kita ketika kita sedang bukan masalah membagi-bagikannya bukan. Karena orang yang miskin pun tentu dia akan tergoda pikirannya. Pak ya, orang lagi sholat, dia tidak punya uang, di rumah beras tidak ada, anaknya cerik, di ais ke indung nate, sedang ngejorok, sedang ngejerit, sedang di pantau masjid, bapak sholat di dia, mungkinkah akan tenang dia lagi sholat? Tidak mungkin tenang. Di sini bukan masalah miskin dan kayanya, melainkan kebendaan yang bersifat bendaan itu jangan menjadikan sebagai perkara yang dapat menghilangkan konsentrasi kita lagi kita sholat. Singkirkan berbagai macam kebenaran yang tadi, semampunya kita kan. Nah jadi di sini Pak ya orang yang sedang sholat ketika pikiran itu terpalingkan itu tidak termasuk perbuatan yang keliru. Itu sifat manusia seperti itu. Hesek dari ketumah Pak. Terakhir Pak ya. Meskipun banyak nih Pak. Asal tuh banyak pada jam genep gini, ya. Jadi untuk sekarang dicukupkan dulu sampai di sini, Pak ya. Nah, ini orang cirian di sini gitu kan, sampai di sini. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, dari dua hadis
dan 2 ayat Al-Quran untuk bersegeralah kepada kebaikan, dapat kita simpulkan sementara memposisikan diri kita sebagai ibadur rahman, sebagai hamba-hamba Allah kita yang soleh, itu termasuk kita berlomba pada kebaikan. Karena orang yang beriman dan orang yang bertakwa, apapun yang dia kerjakan, selama punya dasar iman dan takwa, maka amalannya termasuk amalun solihun, termasuk amal-amal yang soleh. Senyumnya juga ibadah, diamnya juga ibadah, langkahnya juga ibadah. Maka manfaatkan seluruh kesempatan itu buat kita isi dengan sejumlah amalan solihan, dengan amal-amal yang soleh. Amal soleh ialah amal yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, dicukupkan sampai di sini, Bu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kita semua dalam jajaran orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.